Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتنم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة، خصوصا إلى أرواح الوالد المعلم كهدي حسبي الله من معلم حجي جاية، من حجي عبد الرحيم، من حجي باصة، من حجي دولن، وإلى أرواح والدات حجي سيدي زبيدة بنت حجي حسن الدين بن نعيم، وإلى أرواح غور مرزوقي من مرصاد، غور محمد طاهر مارا، غور مالك تباكر، وإلى أرواح غور حجي أحمد داسوكي بن عين الشافعي والشيخ أحمد الزيادي وعلي مصدري، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل komplek PLN Pulau Kambing, Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa, Tanah Koja, Klender Rasulihim wa Furu'ihim, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa bil isari ala nafsika, itu ya, supaya kalimatnya nyambung kita naik satu baris ke atas. Wa alaika bitasadduqi, wa alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima yu'izzu alaika litanalal birra. Qala Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lazimkan, biasakan untuk bersedekah dengan sesuatu yang kamu senangi, kamu cintai. Wa bima yu'izzu alaika, dan sesuatu yang kamu muliakan, maknanya yang kita hargai, ya. Ya, seperti kita berikan, misalnya mau sedekah, ada orang minta, kita senang misalnya terhadap sesuatu barang tersebut, dan juga kita sangat memuliakan ataupun menghargai barang tersebut. Saya pernah datang ke rumah seseorang, ya. Saya datang ke rumahnya, terus betapa girangnya dia. Saya datang, dia bilang, ini ada anak dari guru saya nih, tumben-tumbenan datang ke rumah saya main. Karena saya nggak pernah iseng-isengan main ke rumah dia, kecuali hanya ketemu aja di acara-acara. Karena berkali-kali dia pesan main ke rumah, main ke rumah, main ke rumah. Saya datang ke rumahnya, betapa girangnya. Dia bilang, alhamdulillah, anak guru saya datang ke rumah. Ketika saya mau pulang, kata dia, apa ya yang bisa saya berikan hadiah gitu. Terus kata dia, tunggu dulu. Dia tunggu, saya tunggu, dia masuk ke dalam. Kata dia, ini batu cincin yang sangat saya senangi. Ya. Lalu dikasihlah saya batu virus sama dia. Ini sangat saya senangi batu ini. Karena yang datang anak guru saya, maka ini buat anak guru saya. Dapatlah saya virus dari dia. Ketika batu itu saya pakai, banyak orang-orang yang kenal batu, dia bilang itu batu bagus itu. Saya kagak sebutin, karena kata dia jangan disebutin, ya, dari siapa gitu. Anak saya aja saya nggak kasih nih, gitu. Begitu saudara. Nah, ini bima yuhib wa bima yu'iz, ya begitu. Sama mungkin bapak lagi seneng makan duren, kebetulan baru beli duren musangkin, kan kagak mahal musangkin, ya. Beli, nggak usah yang gede-gede, di styrofoam aja ditaruh itu, ya. Tiba-tiba baru dimakan satu, ada orang datang, ayo kita makan bareng-bareng.
Akhirnya duriannya habis. Ya sudah, anaknya sama istrinya cuma gigit jari itu. Nah, itu namanya, tapi jarang yang gitu ya, jarang. Bima tuhib wa bima yu'izzu alaika. Kenapa? Litanalal birra. Ya, ada takdir li'an ya. Nah, jadi ketemu lam itu li'an takdirnya. Jadi litanalal birra li'an tanalal birra. Agar kamu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapati kebaikan dari Allah sehingga engkau infakkan sesuatu yang engkau senangi, ya. Jadi kalau kita membagi makanan, jangan makanan yang udah kita kagak seneng, udah kita kagak doyan. Ya, jadi kalau bagi makanan, sayur dan sebagainya adalah makanan-makanan yang masih baru, makanan-makanan yang masih enak untuk dimakan. Jangan sampai kita sendiri udah kagak suka, udah kagak seneng, baru dikasih orang. Itu dalam firman ini yang bersangkutan tidak akan mendapati kebaikan dari Allah. Karena apa? Karena makanannya yang dikasih makanan yang sudah tidak layak. Kalau dikasih ayam nggak apa-apa gitu ya, atau dikasih hewan yang lain. Wabil isari ala nafsika indal hajati linasira minal muflihina. Dan lebih mengutamakan orang lain ketika ada kebutuhan, linasira minal muflihina, litasira minal muflihina, agar engkau ya meraih keuntungan, ya, supaya kita dapat keuntungan dari Allah, maka kita harus mengutamakan orang lain. Bapak kebetulan baru beli roti, ya, kalau kata orang sebelah sana roti, kalau kita roti. Ketika kita akan makan, ternyata ada orang lain minta, paling kagak itu rotinya dibelah dua, paling kagak, bagi dia sebagian, buat kita sebagian. Atau kalau dia lebih hajat dari kita, maka kita kasih dia terlebih dahulu. Dulu kan ada cerita seseorang yang sudah nggak makan-makan, istri dan anaknya juga nggak makan, lalu dia datang ke rumah temannya, dikasih roti, dia girang. Ketika dibawa pulang, nah, di tengah jalan ada seorang wanita minta dengan anaknya. Dia bilang, saya udah nggak makan, anak saya, istri saya. Kata wanita itu, ya, anak dan istri bapak walaupun belum makan tapi masih punya bapak sebagai ayah dan suami. Saya janda, ya, anak saya yatim. Nah, akhirnya
dia kasih tuh. Nah, belakangan dengan sebab itu ada orang mencari dia, membayar hutang ayahnya yang uangnya dulu dibawa pergi, tetapi dibawa pergi dikelola dengan baik, akhirnya dikasih tuh orang itu, ini uang ayah Anda yang dulu saya bawa lari, saya kelola, dan akhirnya dibagilah untung-untungnya serta modalnya saudara, gitu. Nah, itu ada kebaikan dari Allah. Tapi Allah itu bisa jadi membalas secara kontan, bisa jadi Allah sengaja tidak membalas, balasnya nanti pada saat waktu yang tepat, supaya orang tersebut selalu berbuat baik, berdoa berbuat baik. Atau bila tidak dikasih di dunia, Allah punya rencana lain untuk pahala dia nanti di akhirat. Wabil israri bis sodaqati, fa inna sodaqata sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Dan biasakan untuk bersedekah secara diam-diam. Enggak usah dipamerin, diam-diam. Kalau guru kita itu mencontohkan ibarat tangan kanan memasukkan ke dalam tromol ataupun apalah, itu tangan kiri tidak tahu, ya. Itu jadi diam-diam. Namun untuk panitia masjid, panitia musola dan sebagainya, itu biasanya diumumkan supaya tidak terjadi fitnah. Ya, diumumkan dari si A, si B, si C, sekian. Itu dalam rangka menjaga fitnah. Yang kedua, niatan daripada panitia atau orang yang menyebutkan namanya dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Oh iya, si A aja yang hidupnya sederhana, dia mau bersedekah. Masa saya sih yang Allah kasih kelebihan rizki diam-diam aja, saya juga harus ikut andil pada bagian ini. Jadi fastabiqul khairat, jadi hatinya menjadi terdorong. Jadi yang semacam itu tidak apa, ya. Kadang ada orang yang nggak tahu bapak ibu, sehingga orang itu harus didatangi. Dia nggak tahu ada proyek renovasi masjid, musola, majelis taklim, tempat-tempat kebaikan lainnya. Kalau nggak didatengin, dia nggak tahu. Makanya banyak orang datang menginformasikan, dibawakan proposalnya, dibawakan rancangan dari bangunan-bangunan itu. Jadi, oh iya, mohon maaf, saya nggak tahu kalau Anda nggak kasih tahu saya, maklum, pergi pagi pulang malam, gitu. Nah itu
kita yang mengajak juga dapat pahala yang besar. Nabi pernah bilang ya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, ya. Jaga diri kalian ya dengan bersedekah sekalipun hanya dengan separuh dari kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mempunyai sesuatu yang untuk disedekahi, fabi kalimatin thayyibatin, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ketika ada orang datang ke rumah kita, ya, beri salam, assalamualaikum, ya Pak, sedekahnya Pak. Kalau ada kita kasih. Sekarang kita nggak ada nih, emang lagi nggak ada, maka kita jawab dengan kalimat yang baik. Pak, hari ini kebetulan saya lagi belum ada. Insya Allah nanti kalau ada saya kasih, gitu ya. Atau Bapak datang lagi hari tanggal sekian, gitu. Insya Allah rezekinya udah ada. Ada orang bayar kontrakan, kan gitu ya. Jadi bagian daripada hadis ini, Nabi mengajak kita untuk ij'alu bainakum wa bainahu wiqayatan, buat dinding penghalang antara kalian dengan neraka itu, azab Allah, melalui sedekah. Itu ini karena masalah kita lagi masalah sedekah ini ya. Kalau kemarin masalah sedekah wajib zakat, saat ini adalah sedekah tatawu, sedekah sunnah. Bapak, Ibu mungkin ingat ya, kalau orang sedekah itu akan tambah umur, kan begitu ya. Nah ini maknanya apa? Tazidu bil umur itu pisanawatin qalilatin, di waktu yang singkat tersebut ya, yuwafiqu bil amali salihati, ya, usianya itu digunakan untuk amal-amal soleh. Nah, ketika itu yang terjadi ya, mala ya'malu ghairuhu bi sanawatin katsiratin, ya, yang tidak dilakukan oleh orang lain walaupun dia kehidupannya panjang. Maknanya apa? Jadi walaupun usia orang tersebut tidak panjang, makna tazidu bil umur itu kelakuannya, perbuatannya selalu perbuatan yang baik. Bapak Ibu mungkin saya pernah cerita tentang seorang ulama yang namanya Imam An-Nawawi.
ya, pengarang kitab Al-Majmu', syarah daripada Al-Muhaddab yang ditulis oleh Imam As-Sirazi, disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu juga Imam An-Nawawi, ya. Kemudian juga Al-Azkar yang kita kenal dengan Al-Azkar An-Nawawi. Begitu juga kitabnya yang tipis yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dia meninggal, wafat belum sempat menikah. Nah, jadi usianya masih muda, tetapi perbuatannya, kerjaannya adalah kerjaan-kerjaan baik, saudara. Saya cerita sedikit. Di Muara itu, ya, ada makom Guru Marzuki bin Mirsad yang malam Senin kemarin baru haul, ya. Guru Marzuki bin Mirsad itu seusia dengan kakek saya, Muallim Gayar, ya. Karena ngaji bareng dengan Habib Usman, Guru Marzuki dengan kakek saya, ngaji kemana-mana berdua bareng. Belakangan kata Habib Usman, Guru Marzuki muda dengan kakek saya suruh berangkat ke Mekah, belajar di Mekah dengan para ulama-ulama di Mekah. Termasuk barengannya itu Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Terus ketika pulang itu kan Guru Marzuki muridnya Masya Allah, ya. Kalau ngaji itu bapak saya Ki Mursidi Al-Falah, Kiai Nur Ali At-Taqwa, Kiai Abdullah Syafi'i As-Syafi'iyah, kemudian juga Kiai Ahmad Mukhtar, bapaknya dari Ustazah Saidah Ahmad atau Kiai Satiri Ahmad, yang belakangan jadi mertuanya Kiai Abdullah Syafi'i. Ada Guru Haji Abdul Hadi ke Bembem, ya, ada Guru Bakar Tambun, ya, ada Kiai Ali Sibro Malisi, anaknya Guru Mughni Kuningan, dan para ulama-ulama. Muridnya itu tersebar Jabodetabek, dan murid-muridnya pada punya murid lagi, Masya Allah. Nah, apa yang saya akan sampaikan, tahun 34 Guru Marzuki meninggal dunia, sedangkan kakek saya meninggal, Muallim Gayar, umur 62, tahun 62, kan beda 30 tahunan hampir, gitu. Jadi yang saya maksud, Guru Marzuki, ya, usianya muda tapi karyanya banyak. Nah, dulu karyanya banyak itu, ya. Murid-muridnya juga banyak. Jadi umur yang relatif singkat tetapi bermanfaat luar biasa, sehingga namanya masih disebut orang sampai saat ini, ya. Tahun lalu yang ceramah haul saya, kalau tahun ini enggak, karena saya barengan ada Mi'raj di Pasar Enjo, sama ada ceramah Mi'raj di Az-Ziyadah. Nah, jadi saya nggak sana, gitu, ya. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang namanya usia itu kan hak prerogatif Allah. Walaupun usianya tidak panjang,
Tapi kalau kerjaannya kerjaan yang baik, maka itu seolah-olah akan menambahkan umur. Beda dengan orang lain yang umurnya panjang tetapi tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, gitu ya. Bahkan Nabi bilang ya, mana qasad malun min sadaqatin, ya. Mohon maaf ya. Mana qasad sadaqatun min malin. Ada juga yang mana qasad malun min sadaqatin. Tapi kalau yang riwayat Imam Muslim adalah mana qasad sadaqatun min malin. Itu yang riwayat Imam Muslim. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah yang kita keluarkan pada hakikatnya tidak mengurangi harta kita. Nah, jadi kita dianjurkan ketika bersedekah itu secara diam-diam. Tapi pada satu sisi juga kita alaniyah, terang-terangan juga itu menjadi bagus juga karena ada upaya fastabiqul khairat. Fa inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Karena sedekah yang diberikan secara diam-diam itu akan dapat meredam murkanya Allah. Wa tudha'afu ala sadaqatil alaniyati bisab'ina dhifan, dan akan dilipat gandakan dari sedekah alaniyah dengan 70 kali lipat. Jadi sedekah alaniyah dengan sedekah sir itu bedanya 70 kali lipat. Bapak, ibu bersedekah, ya sedekah apa saja kepada pihak lain, kemudian dilakukan diam-diam aja, nggak pakai berisik-berisik, itu pahalanya 70 kali lipat ganda dibandingkan orang yang sedekah tapi berisik. Orang lain pada tahu, ya. Tapi dari sisi kemasyhuran itu memang masyhur dia, ya. Tapi dari sisi pahala bagusan orang yang sedekahnya diam-diam, gitu. Tapi kebanyakan orang senangnya alaniyah, ya. Tuh, kalau makanya kalau bayar pajak kayak aguan, ya, tuh aguan, kata aguan dia bayar pajaknya 50 triliun. Jadi untuk membantu negara dari kekayaan yang dipunya oleh aguan, dia bayar pajak, total pajaknya 50 triliun. Makanya sama pemerintah dikasih lauk yang mana aja dikasih. Iya kan? Gitu. Watas lamu min
turukir riya'il mufsidi lil a'mali. Jadi sedekah sir diam-diam itu menyelamatkan dari jalan-jalan riya yang dapat merusak dari amal tersebut. Orang kalau riya itu nanti amalnya itu nggak punya nilai. Makanya yang bagus orang kalau naruh di kotak itu ditutupin. Dia diam-diam aja. Itu apalagi naruhnya 2.000 di kotak gitu ya. Kan suka lewat tuh kotak tuh. Diam-diam. Ya kalau 2.000 diam. Hari Jumat kan ada kotak lewat. Kalau gocap dia perasaan susah banget masuknya gitu. Nah itu kalau niatnya riya, ya maka nilai yang seperti itu akhirnya nggak ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti pada akhirnya nggak ada nilainya. Makanya daripada nggak ada nilainya, udah diam-diam aja dah. Makanya banyak orang itu di hari Jumat atau apa itu diam-diam sedekahnya dia. Wala tada' an tatasaddaqa kulla yaumin bi syai'in. Wala tada', dan jangan engkau tinggalkan dari bersedekah di setiap hari bisyai'in, dengan sesuatu apa saja, ya. Jadi kalau ada rezeki apa aja udah, ya kan sedekah bisa macam-macam. Ya. Ada orang bagi buahan, makanan dan sebagainya. Itu jangan ditinggalkan di setiap hari, apa aja udah yang bisa kita sedekahkan. Dan kepada siapa saja, ya, terutama adalah fuqara masakin gitu, ya. Wa in qalla, meskipun yang engkau berikan dalam sedekah itu sesuatu yang sedikit, sesuatu yang tidak bernilai. Nah, makanya tadi saya bacakan hadis Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya. Sedekah enggak apa-apa. Separuh kurma. Misalnya bapak ngantongin kurma 1, ada temannya dibagi 2 tuh, bapak makan separuh atau ibu separuh, yang separuhnya lagi buat orang sebelah. Kalau orang pergi haji, pergi umroh, banyak orang yang sedekah kurma. Itu kadang-kadang di jalanan, di dalam masjid, dia taruh di wadah, nah itu orang pada ambil gitu ya. Karena kurma itu bagi orang sana itu makanan yang bisa membuat dirinya menjadi kuat. Dulu ada jamaah saya, ada dari orang Sunda di daerah Tasik sana. Dia cerita, dia pergi umroh berikut haji 7 bulan, ya, 7 bulan umroh terus haji, baru habis haji pulang. Dia cerita di sana, Ramadan ya
ataupun waktu-waktu tertentu dia makan kurma aja sama minum air zam-zam, kata dia kuat gitu ya. Kalau saya waktu umroh Ramadan itu kan banyak orang bagi-bagi makanan, saya ditarik-tarik orang saya. Nah, itu kalau kita jalan ke masjid itu ditarik-tarik orang itu kalau kita umroh Ramadan. Tapi saya ngelirik-ngelirik saya. Kalau ditarik makanannya kagak selera, saya kagak makan, nggak berhenti saya. Tarik. Nah, kalau makanannya enak, nah, saya berhenti dah gitu. Saya itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ya. Seneng ya. Karena saya makanan Arab mana aja saya demen makannya gitu ya. Hatta sarit. Nah, sarit itu kayak roti yang dihancurin, ditaruhin kuah. Kalau kita apa namanya itu? Ya, apa namanya? Kita kan suka roti dia diginiin nih. Ya, diremes, terus ditaruhin pakai santan atau pakai susu atau apa itu namanya sarit ya. Jadi roti yang dihaluskan lalu diberi kuah. Saya kalau maulid di tempat orang Arab, itu di tempat Habib Ridho, itu makanan Arab model kayak apa aja itu ada. Termasuk Kiai Abdul Wahab juga suka bikin tuh bubur ya, bubur harisa dan sebagainya. Tapi orang-orang tertentu doang yang doyan itu ya. Wabakir bihi, dan berpagi-pagilah ketika Anda sedekah. Jadi di pagi hari sedekah. Fa innal balaya la tuhti'us shadaqata. Karena musibah, bala itu tidak melewati orang yang bersedekah. Nah, jadi kalau orang sedekah pagi hari, maka orang itu akan terhindar dari bala musibah. Karena kalau orang sedekah di pagi hari itu sudah bagian daripada tadfa'ul bala ya, menolak datangnya bala. Akan tetapi kalau takdir itu sudah tidak bisa, kalau takdir itu mu'allaq, di dalam takdirnya si fulan hari ini akan mengalami kecelakaan. Ketika dia bersedekah, benar dia kecelakaan, tapi hanya luka ringan ya. Ternyata sepeda motornya keserempet bajai, kan kecelakaan juga namanya, tetapi dianya tidak luka parah gitu. Kenapa? Karena sedekah gitu. Kan banyak orang ketika dengar berita kawannya atau keluarganya kecelakaan, ya Allah, si fulan ketabrak mobil. Kan ditanya gimana kondisi orangnya, ya motornya sih parah tapi orangnya enggak apa-apa, alhamdulillah. Kan begitu ya, kita suka dengar gitu ya.
wala tukhayyib sa'ilan wa qafa bibabika. Jangan engkau bikin kecewa orang yang meminta-minta, wa qafa bibabika, yang dia sudah berdiri di depan pintu rumahmu. Kan kadang-kadang ada orang pagi-pagi, assalamualaikum, ibu, bapak minta sodakohnya, kan begitu ya, ada. Nah, atau dia bawa proposal, nah, itu jangan dikecewakan. Nah, ya, ada bagi, tapi kalau lagi enggak ada, pakai kalimat yang baik ya. Jadi bi kalimatin thayyibatin. Nah, mohon maaf ya, kebetulan hari ini lagi nggak ada gitu. Bapaknya belum pulang, piket malam. Ntar balik lagi dah kira-kira jam 10, muter dulu dah kemana-mana gitu, ntar balik lagi. Nah ya. Ya, itu kan kalimatnya kalimat yang bagus itu. Walau antu tiyahu tamrotan, walaupun yang engkau berikan adalah sebutir kurma, pamadunaha, atau kurang dari sebutir, fa innahu hadiyatullahi ilaika, karena orang yang meminta itu adalah hadiah dari Allah untukmu. Jangan dimarahin. Ketika ada orang minta-minta datang ke rumah kita, jangan dimarahin. Lu gagah lu minta lu. Nah, jangan. Itu adalah hadiah dari Allah. Ketika kita memberi orang itu berapapun nilainya, maka nanti Allah akan berikan balasan yang berlipat berkat orang tadi itu. Jadi kalau orang yang meminta itu pada hakikatnya Allah lagi ngirimin hadiah. Nanti orang itu pulang kapan waktu ada gantinya dari Allah. Nah, itu. Makanya jangan ditolak. Nah, kalau memang enggak ada, pakai ucapan yang baik gitu. Nah, sekarang Bapak, ini kan contohnya korma. Kebetulan ada orang minta, kita nggak ada uang. Kebetulan uangnya memang belum ada. Yang ada di rumah kita makanan, kasih makanan. Ya, kantongin dah tuh, malam bekas acara tahlilan. Masih ada pisang, masih ada jeruk. Nah, kantongin dah, bagi pisang, bagi jeruk. Nah, gitu. Hadiah itu. Begitu saudara sekalian. Jadi orang yang bikin acara tahlilan dapat pahala, bagi-bagi jamaah yang hadir, ya, ahli keluarga yang meninggal dapat pahala. Nanti ketika kita bawa itu hadiah itu, besok ada yang minta, kita bagi sebagian, itu pahala orang yang ngasih awal dapat, kita yang ngasih juga dapat pahalanya, nggak dikurangin oleh Allah. Itu ya. Fa'illam tajid, jika tidak ada sesuatu yang engkau sodakohkan, matu'tihi, yang engkau bagi, fa'ahsin roddahu bilinin minal qawli,
atau bilayyinin minal qawli, maka jawablah dengan sebaik-baik ucapan. Ucapan yang lain, yang lemah lembut. Jadi omongannya omongan yang tidak menyakitkan. Karena kadang ada orang itu omongannya suka menyakitkan, ya. Mohon maaf. Jadi omongannya itu lembut, wajamilin minal wa'di, dan janji-janji yang indah. Ya. Ketika dia bilang mohon maaf, nggak ada, ya. Kasih janji yang indah, wajamilin minal wa'di, janji indah. Begini dah, besok saya dapat kontrakan, gitu ya. Bapak atau ibu datang lagi kemari dah. Dia, walaupun dia nggak sebutin ngasihnya berapa itu, kan kontrakan benar dia dapat. Tapi masalah dia baginya itu berapa, itu urusan dia itu, ya. Yang penting di situ ada unsur ikhlas, ya. Bagusan banyak ikhlas ketimbang sedikit kagak ikhlas. Jelas ya? Benar enggak? Iya. Jadi banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Bingung dah Bapak Ibu dah ya. Ya Allah. Wa idza a'taita miskinan syai'an fa'azhir lahul busra wal basyashata. Bila engkau memberikan, ya, sesuatu kepada orang miskin, fa'azhir lahul busra wal basyashata, perlihatkan kepada orang itu al-busra wal basyashata, kebahagiaan dan keceriaan. Ketika kita kasih dengan wajah yang ceria, dengan wajah bahagia, alhamdulillah, Bapak bisa datang kemari, ini nih, walaupun nggak banyak ngasihnya, gitu ya. Ketika dia bilang, Pak terima kasih, iya, udah. Jadi ada rasa bahagia buat orang yang menerimanya. Ketika kita perlakukan kurang baik, itu Allah murka, itu marah. Ngasihnya kagak bagus, air muka di wajahnya juga tidak bagus. Senyum aja lagi, gitu ya. Kan kadang-kadang orang kalau sedekah dicari, dibuka dompetnya, ada merah, ada biru, ada hijau, ada ungu, ada coklat, ada abu-abu, mana yang keluar? Udah itu diperiksain lagi. Nah, kalau yang masih cakep gitu nggak dikeluarin, dicari yang lecek-lecek. Nah, ini yang ada lecek-lecekannya, ya. Ya Allah. Itu jangan-jangan pengamen juga kagak mau itu. Wastash'ir fi nafsika anna lahul minnata alaika liqabulihi minka aradon yasiran hasalalaka bisababihi minas sawabi haddon, ya. Wastas'ir bi nafsika, rasakan di dalam dirimu, anna lahul minnata alaika,
bahwa baginya itu adalah karunia untukmu, liqabulihi minka, karena diterimanya darimu, aradon yasiron, ya, harta yang sedikit, hasolalaka bisababihi, yang engkau akan dapati dengan sebab sedekah yang sedikit itu, minas sawabi haddon, bagian daripada pahala. Lau badalta dunya bihadzabiriha bimuqabilihi lakunta rabihan, ya. Kalau engkau kerahkan, ya, engkau berikan dunia dan segala isi-isinya, maka engkau lihat dalam penampilannya itu, penerimaannya itu, lakunta rabihan, engkau menjadi manusia yang beruntung. Ini hanya sebagian sedikit, sebagian kecil dari harta kita. Ketika kita berikan sebagian kecil daripada harta yang kita miliki, maka kita akan dapati pahala yang sangat besar, saudara. Kenapa? Karena sekarang orang masih terima. Nanti pada waktu tertentu ada orang ketika dibagi kagak terima, ya. Bapak kasih, ya, orang emas sebanyak-banyaknya, emas dikasih, kemudian juga dolar dikasih, euro dikasih, dolar Singapura dikasih. Kalau waktunya orang udah kagak terima, udah repot. Kata orang itu, coba kasihnya kemarin-kemarin, kalau sekarang saya udah kagak perlu. Ya, itu hati-hati. Waqad waroda, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, maafin ngajinya kepanjangan ini, maafin ya. Ketemu titiknya, ya, nyari titik dulu ini. Kalau tadi masih koma, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.